Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di laman virtual Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di zaman terang benderang seperti sekarang. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Lingkungan Permukiman Lahan Basah, Ibu Dwi Septiawati SKM MKM, Ibu Profesor Dr. Yuanita Windusari SSI MSI, dan Ibu Imelda Gernauli Purba SKM MKes. Perkenalkan, saya Syifa Aulia yang akan memandu presentasi kelompok 5B yang berjudul Master Plan Permukiman Sehat di Tanjung Senai Indralaya. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Adita Fatia Rauda, yang kedua ada Nita Amelia, yang ketiga ada Siti Aisyah Umaya, yang keempat ada Ulan Azhari, dan yang terakhir ada saya sendiri. Baiklah, langsung saja masuk ke deskripsi dari Tanjung Senai yang akan disampaikan oleh Siti Aisyah Umaya. Kepada Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Tanjung Senai Indralaya. Tanjung Senai merupakan salah satu lahan basah yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya. Selain dijadikan sebagai salah satu destinasi wilayah di Indralaya, Tanjung Senai juga dijadikan sebagai lokasi pemukiman warga. Next. Lahan basah dan jenisnya. Lahan basah atau wetland adalah wilayah di permukaan bumi berupa daratan, yakni tanah yang digenangi air, baik permanen atau tetap tergenang air maupun musiman. Wetland memiliki kandungan air yang tinggi dan termasuk lahan subur. Ciri dan karakteristik utama lahan basah adalah muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, serta memiliki vegetasi khas yang mana penelitian yang kami ambil memiliki jenis tahan lahan basah rawa. Rawa juga termasuk jenis wetland karena wilayahnya yang selalu tergenang air sepanjang tahun dengan ketinggian air yang tidak menentu, kadang dangkal, kadang pula tinggi dan cukup dalam. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pemaparan selanjutnya adalah faktor penting pembangunan permukiman dan hasil observasi dari Tanjung Senai yang akan disampaikan oleh Nita. Kepada Nita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor penting dalam pembangunan permukiman di wilayah lahan basah berdasarkan indikator tanah. Yang pertama itu ada faktor status tanah. Tanah mempunyai fungsi sosial ekonomi. Dalam pengaruhan hak atas tanah dan ruang pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Status tanah mempunyai peranan penting bagi kelangsungan penghuninya karena memiliki kepastian hukum atas tanah yang menjadi haknya. Kemudian yang kedua ada faktor penggunaan tanah. Jadi daerah perumahan sedapat mungkin tidak menggunakan lahan yang produktif dan menghindari daerah-daerah yang sudah terbangun. Dengan demikian, penggunaan lahan tersebut akan lebih efektif dan saling mendukung dengan kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah hasil observasi. Berdasarkan indikator tanah, hasil observasi yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah di Tanjung Senai merupakan tanah liat yang memiliki tekstur lunak dan semakin mendekati air maka akan semakin lunak teksturnya. Yang kedua, tanah di atasnya itu belum ada tanah yang di atasnya belum ada bangunan, warnanya agak merah muda. Kemudian yang ketiga, tanah yang di atasnya sudah ada bangunan, warnanya itu agak kemerahan. Karena berdasarkan hasil wawancara kami dengan warga sekitar, hal ini dikarenakan tanah liat tersebut sudah dicampur dengan tanah merah sebelum dibangun bangunan di atasnya. Kemudian yang terakhir itu wilayah yang masih berair, rencananya akan segera dibangun pemukiman. Akan tetapi sebelum dibangun pemukiman tersebut harus ditimbun terlebih dahulu dengan tanah merah yang dipadatkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nita. Boleh next? Nah, berikut dokumentasi yang kami ambil ketika
sedang berkunjung dan melakukan kunjungan lapangan di Tanjung Senai. Nah, selanjutnya itu ada master plan dari kelompok kami untuk pembangunan pemukiman di Tanjung Senai yang akan disampaikan oleh Adita. Pada Adita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu master plan berdasarkan hasil observasi kelompok kami. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami, pemukiman tanah yang ada di sekitar Tanjung Senai berpeluang untuk menjadi perumahan atau pemukiman warga. Namun, sebelum membangun rumah, lahan tersebut harus ditimbun dan dipadatkan dengan tanah merah. Selain itu, konsep perencanaan pemukiman dapat ditambahkan dengan pemeliharaan tanaman hidroponik sebagai pendukung kehidupan dan tata kelola visual yang memperindah pemukiman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Adita. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kendala dari master plan yang sudah kami buat, yang akan disampaikan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan master plan di permukiman lahan basah. Yang pertama yaitu tercukupnya air bersih. Dengan meningkatkan pengelolaan air dan pemulihan lahan basah, pertumbuhan air akan terjaga. Selanjutnya, keunggulan yang kedua yaitu sebagai penyimpan karbon. Permukiman di lahan basah dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang ketiga yaitu kaya akan flora dan fauna sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah kendala master plan di permukiman wanita. Yang pertama yaitu tata cara pembukaan lahan yang salah, misalnya dengan cara pembakaran atau penebangan seluruh sumber tumbuhan yang ada. Yang kedua yaitu sistem pembangunan yang melekat langsung ke permukaan tanah. Hal ini akan mengurangi ruang yang digunakan untuk pengaliran air. Kendala yang ketiga yaitu pola hidup yang buruk, misalnya pembuangan limbah sampah secara berlebihan ke area lahan basah dekat permukiman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Wulan. Nah, dari hasil observasi dan master plan yang sudah kami buat, dapat disimpulkan bahwa Tanjung Senai merupakan salah satu lahan basah yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya, dan berdasarkan hasil observasi, didapati hasil bahwa tekstur tanah liat di sana itu semakin lunak saat mendekati air. Lalu ada perbedaan pada tanah di bangunan dan ada pada lahan yang belum ada bangunannya. Lalu wilayah yang masih berair itu untuk pembangunannya harus ditimbun dulu dengan tanah merah yang dipadatkan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa permukiman tanah yang ada di sekitar Tanjung Senai ini berpeluang untuk menjadi perumahan atau pemukiman warga. Namun sebelum membangun itu harus ditimbun dan dipadatkan dengan tanah merah dan juga dapat ditambahkan tanaman hidroponik untuk memperindah permukiman. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.